Nikmati waktu luang dengan berbagai aktivitas seru rekomendasi Rasa Jakarta hari ini. Studio cetak saring keliling yang berani berada di public place. Kita buat sebuah gimmick. Gimana caranya orang tuh bener-bener bisa ngerasain kalau dirinya tuh seniman di sini. Jika berkunjung ke M Block Space yang berada di Jalan Panglima Polim Blok M Jakarta Selatan ini, Sobat Rasa Jakarta akan menemukan toko kreatif berbasis lokal. Salah satunya Mata Lokal. Tempat ini seakan menjadi rumah bagi brand artisan Indonesia. Ada proses kurasi dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar brand lokal bisa ikut memasarkan produknya di toko kreatif ini. Pertama, owner ini harus memiliki kematangan untuk siap dikurasi dan menghasilkan produk yang berkualitas. Kedua, harus memiliki brand dan bukan reseller. Ketiga, minimal usahanya udah berjalan 1 tahun. Dan yang terakhir, produk ini benar-benar memiliki nilai jual atau memiliki keunikan. Dan owner sendiri tuh udah harus memiliki ide atau strategi marketingnya sendiri gitu untuk memajukan produk lokalnya kayak gitu. Mengusung semangat kolaborasi dengan mengajak para kreator dan maker untuk menghasilkan suatu produk yang tak hanya otentik, namun juga memiliki desain dan kualitas yang bagus. Bukti dari semangat kolaborasi diwujudkan melalui kerjasama dengan Yori Studio, yaitu menyediakan studio cetak saring keliling pertama di Indonesia. Tujuan kolaborasi tentunya untuk adanya traffic ya, penjualan di Mata Lokal dan juga menampilkan Mata Lokal yang baru. Menampilkan aktivitas yang ada di Mata Lokal gitu. Jadi pengunjung tidak hanya berbelanja produk lokal, tapi ada hal yang dilakukan atau ada hal kegiatan yang dilakukan oleh pengunjung itu sendiri. Cerita singkatnya sih cukup unik ya, Mas Yosel untuk mengunjungi Mata Lokal, terus dia melihat brand-brand lokal ada di sini, terus ada pakaian-pakaian, ada kaos, ada tote bag, tas-tas segala macam. Dia menawarkan diri ke kami untuk melakukan kerjasama, kolaborasi, dan saya melihat sesuatu hal yang menarik, kegiatan yang baru di M Block Space. Terlebih untuk cetak sablon keliling yang ada di publik itu kan mungkin nggak ada gitu ya. Yori Studio itu memberikan sesuatu experience atau pengalaman ke pengunjung itu, jadi suatu hal yang unik lah. Cetak saring adalah metode menduplikasi seni grafis, dan ternyata metode seperti ini adalah sebuah teknik kuno bermula dari Cina yang sudah ada sejak tahun 960 Masehi. Aku nyebut pertama dalam artian studio cetak saring keliling yang berani berada di public place. Jadi nggak cuma di event atau di workshop, tapi benar-benar berani langsung terjun ke masyarakat, kita yang nyamperin masyarakat ke tempat-tempat publik. Hadirnya Yori Studio di Mata Lokal dapat mewadahi kebutuhan kaum muda sebagai ide hangout baru bagi urban kreatif di Jakarta untuk mengekspresikan kreativitas yang menawarkan pengalaman seru dalam membuat karya seni cetak saring. Kami pengen maksimal, jadi kita buat sebuah gimmick. Gimana caranya orang tuh bener-bener bisa ngerasain kalau dirinya tuh seniman di sini. Jadi selain orang ngelakuin teknik sablonnya ini, teman-teman bisa pakai properti juga di sini, mulai dari apron yang kita tulisin dengan kalimat seniman. Lalu teman-teman juga boleh pakai topi-topian yang emang topi yang kita sediakan itu topi-topi yang biasa dipakai oleh para seniman. Jadi kita buat atmosfer gimana caranya orang tuh kesini ya udah emang ya aku seniman, aku ngelakuin ini karena aku seniman. Di sini, Sobat Rasa Jakarta dapat mencoba pengalaman cetak saring sendiri di media baju, tote bag, dan wall hanging kanvas dengan harga kisaran mulai dari Rp39.000 hingga Rp89.000 saja.
Ada 10 desain yang telah disediakan yang bisa Sobat Rasa Jakarta pilih. Namun, jika Sobat Rasa Jakarta ingin mencetak hasil desain milik sendiri juga bisa loh. Untuk pilihan kostum ini, Sobat Rasa Jakarta hanya perlu menambah Rp10.000 dari harga awal. Sebenarnya proses cetak saring itu panjang, Kak. Kalau kita berbicara cetak saring pada umumnya ya, kalau kita bicara cetak saring konvensional, prosesnya itu panjang. Cuma berdasarkan hasil riset kami menemukan ada 2 titik di mana pengalaman yang dirasakan oleh orang yang baru pertama kali mencoba itu kuat banget. Yang pertama di titik ketika dia ngelakuin cetak saringnya. Yang kedua, ketika dia membuka hasil cetakan pertamanya. Maka dari itu, kami meng-cut semua proses yang rumit, yang panjang itu kami lakukan di workshop kami, sehingga ketika sampai ke audiens, ketika sampai ke customer, mereka tinggal melakukan 2 hal tadi. Yang pertama, melakukan cetak saringnya. Yang kedua, mereka buka sendiri hasil cetakan pertamanya. Yori Studio tak hanya memberikan pengalaman sablon melalui proses cetak saring, tapi juga menyediakan proses melalui print atau disebut juga sublimation on cotton. Jadi dengan metode ini, Sobat Rasa Jakarta hanya perlu mengirim gambar melalui email dan kemudian akan dibantu proses setting oleh tim Yori Studio. Setelah itu, Sobat Rasa Jakarta dapat melakukan sendiri proses treatment pada bahan yang digunakan, kemudian proses pressing pada tahap akhir. Wah, menarik sekali kan? Aku dan timku itu develop sendiri sih alat-alatnya. Cuma memang dalam proses develop ini ya bisa dibilang trial and error. Jadi nggak sekali bikin langsung benar, tapi 3-4 kali baru akhirnya aku bisa nemu alat yang seperti ini. Sebenarnya pada dasarnya aku ini tukang sablon konvensional yang mungkin bisa dibilang terkena dampak pandemi. Jadi orderanku menurun. Nah dari sana berbekal ilmu yang pernah aku dapat sama juga media sosial, aku juga ngelihat tren ini sebenarnya cukup liar di luar negeri. Aku coba adaptasi dan bawa ke Indonesia. Jadi basic cetak saringnya sendiri aku adaptasi dari pengalamanku di dunia sablon konvensional, tapi aku coba bentuk dalam sebuah experience yang benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang. Berkunjung ke Yori Studio dan Mata Lokal bisa menjadi pilihan untuk berakhir pekan loh. Karena tentunya tempat ini bisa menjadi pengalaman baru berkarya yang asik dan tentunya memberi kesan bagi Sobat Rasa Jakarta.